Hai, welcome to our YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Tara dan Matel. Ya, kita mau cerita tentang perjalanan kita ke Jakarta di awal tahun 2024 kemarin. Ya, akhirnya Tara Matel bisa ke Jakarta lagi, guys. Ya kan ada satu dan lain hal ya yang mesti kita urus di Jakarta sebelum kita nge-trip ke Bandung. So, kita dapat flight awal, jadi harus tiba di bandara pagi-pagi banget. Nah, buat kalian yang udah biasa ke Bandara Ngurah Rai udah familiar dengan pemandangan ini ya. Banyak tempat buat cari souvenir, cari oleh-oleh atau nyari kebutuhan yang tiba-tiba kalian lupa bawa gitu untuk penerbangan. Nah di sini banyak juga tempat sarapan, so aku sama Matel decide untuk beli kopi dan roti ya di sini karena kita nggak keburu banget buat sarapan karena memang harus pagi-pagi banget supaya nggak ketinggalan pesawat. Dan kita udah nyampe di pesawat tanpa terasa nunggu nggak tahu berapa jam ya. To be honest, kita agak deg-degan naik pesawat karena apa? Terakhir kali kita naik pesawat sama si kecil ini di 2020 dia tantrum berat dan nggak nyaman banget selama perjalanan, ya stres banget. So kali ini kita sudah menyiapkan segala macam sajen buat dia, makanan kesukaan segala macam ya supaya dia tenang, dan alhamdulillah dia bisa kooperatif sekali dan sangat-sangat seneng di penerbangan kemarin itu. Excited banget sekali dia. Kayak akhirnya gue bisa naik pesawat. Ini tuh yang namanya pesawat, happy banget pokoknya deh. Dan aku sama Mata kayak cukup bernafas lega ya, akhirnya bisa melewati sekian jam perjalanan tanpa terasa gitu ya. Senang sekali sih Heja ini. Makasih nak sudah bisa bekerja sama dengan baik selama penerbangan ke Jakarta. Tanpa terasa sudah tiba waktu kita mendarat di Jakarta dan touchdown dari Jakarta. Kita tinggal nunggu gokar buat nganter kita ke tempat orang tua kita. Dan sebelum kita ke Jakarta tuh kita bikin kayak checklist apa aja yang mau kita cari di Jakarta ya, makanan-makanan apa yang kita mau hunting. Dan pasti ada satu makanan yang bener-bener aku sama Matel pengen banget sih, yaitu nasi uduk kampung plus donat gula dan juga kue putu. Bukannya di Bali nggak ada ya kue putu, ada, cuman kayak lebih gimana gitu kalau belinya di Jakarta, dan enak banget dah pokoknya deh. Kita juga nyempetin jalan-jalan ke Margo City buat ya sekedar main di time zone nih. Kayak kalian lihat Zain lagi main di time zone. Bukan berarti di Bali nggak ada time zone ya, ada juga, cuman kayak ya namanya kita lagi ngetrip ya. Dan kayaknya di sini yang paling enak buat ngajak anak ya ke time zone ini. Happy banget dia walaupun cuma nyobain ini mainan motor-motoran ya. Juga kita berencana untuk berenang di Pondok Indah. So itu salah satu dari itinerary kita selama di Jakarta. Kenapa di Pondok Indah? Ya karena kita memang biasa berenang di situ karena tempatnya luas, nyaman, bersih sih yang pasti gitu. Dan ada berapa kali sih kesana sama, walaupun cuma kadang berdua, kadang sama anak-anak. Udah nyampe nih di Pondok Indah karena masih pagi, jadi masih banyak toko-toko yang masih tutup ya. Paling cuman ada beberapa toko roti gitu ya, karena mungkin ada beberapa orang yang harus sarapan. Nah, tempatnya ini namanya Pondok Indah Water Park ya. Kalau aku googling sih ini dibukanya di tahun 2014, which is tempatnya bersih banget. Nah di sini tuh tiketnya ya kalau dari Monday to Thursday itu 100.000 per orang ya, weekdays ya. Kalau misalnya di Friday itu 125.000. Nah kalau Saturday sama Sunday juga public holiday itu 200.000 per orang. Peak season beda lagi guys, peak season tuh 225.000. Ya memang agak mahal, jadi makanya kita kenapa memutuskan untuk di weekdays, karena jauh lebih murah plus sepi juga, nggak terlalu banyak orang yang berenang ya kalau di weekdays, karena orang kan biasanya nyarinya weekend ya, atau lagi public holiday atau lagi peak season. Dan di sini tuh kita nggak boleh bawa makanan dari luar ya, ya mungkin kalau minuman air mineral boleh lah, karena di sini ada beberapa tempat buat kita beli makanan gitu. Dan di Pondok Indah Water Park ini juga banyak wahananya ya, ada The Wave, ada Flow Rider, ada Olympic Pool, ada Wizard Slide, ada Lazy River seperti yang kalian lihat di video ini. Kita lagi di Lazy River. Ada juga Aqua Play, ada juga Tube Slide. Jadi kayak ada slide-nya juga yang kayak perosotan gitu. Nah Olympic Pool tuh tadi yang kayak di video awal itu, kalau kalian mau belajar berenang bisa di situ. Tapi Flow River ini yang paling kita suka. Ini adalah spot yang paling kita suka karena kayak santai banget gitu loh, nyaman banget, nikmatin. Kapan lagi kita bisa menikmatin air yang ada arusnya gitu biasanya kan. Seneng banget dah pokoknya. Si Zain suka, Matel suka, aku juga suka.
Kita cukup lama di Flow River ini karena apa ya? Ya buat anak-anak aman lah, selagi kalau misalnya ragu-ragu untuk ngelepas anak buat berenang di sini, ya kalian bisa pakai pelampung. Di sini juga disewain pelampung gratis, tapi kita bawa sendiri sih buat Zain karena apa ya, kayaknya pelampung yang kita coba di sana itu terlalu kecil buat Zain yang gede gitu karena dia besar. Kita ngabisin waktu di sini di Lazy River berapa lama ya? Cukup lama karena explore juga, walaupun cuma muter gitu, tapi senang banget gitu. Ini aku lagi makein Zain pelampung supaya agak lebih safe ya, biar dia nggak tenggelam, walaupun itu dia kakinya sih napak ya. Selfie dulu. Oh ternyata nggak selfie guys, kita videoan dulu. Aku disentuh jalan karena kayak capek banget aku untuk berenang ya, karena mau berenang juga itu terlalu pendek buat dewasa. Nggak berenang di bawah jalan tapi arusnya kenceng, jadi agak pegel juga buat kaki ya. Jadi diselang-seling aja lah, ada momen berenangnya, ada momen jalannya kayak gitu. Seperti kalian aku jalan, tolong abaikan lipatan-lipatan di punggung saya ya. Itu juga Matel ngapa sih ngambilnya begitu. Nah dari Flow River ini kita lanjut lagi ke Olympic Pool. Nah ini Mate lagi mengenang memori beberapa tahun lalu, which is dia sama Zain. Zain masih mungkin umur setahun ya, bisa kalian lihat videonya nih. Nah ini dia. Beda banget ya, kayak wah sekarang udah gede banget, dulu masih kecil banget, ini umur setahun. Lucu banget, nggak terasa udah besar aja tuh anak. Oke, udah selesai kita di Pondok Indah. Udah keriput-keriput tangan, perut udah keroncongan ya guys. Biasa kalau habis berenang itu pasti perut lapar ya. Jadi habis ini kita memutuskan untuk cari makan siang. Dan belum tahu nih mau makan siang apa nih tadinya, tapi ternyata di situ ada McD, jadi lebih kayaknya nyari yang aman aja. Kita habis berenang ini kita makan McD gitu, nggak jauh sih dari tempat Pondok Indah Waterpark itu, jadi cuman jalan aja. Itu dia ada keluar dari gedung itu sebelah kanan, nah itu ada McD, which is McD itu bisa kelihatan pada saat kita berenang di Pondok Indah Waterparknya di dalam itu. Jadi dia punya tempat spot di luar untuk view kolam renang di McD-nya itu. Dan ya McD-nya nggak terlalu besar tapi enak sih, nyaman sih. Oke, selesai dari trip Jakarta, akhirnya kita memutuskan untuk bersiap-siap meninggalkan Jakarta. Kita mau prepare untuk ke Bandung, jadi kita stay di hotel dekat stasiun Gambir ya. Aku lupa nama hotelnya apa, nanti mungkin kalau ketemu kita bisa cantum di description. Nih hotelnya bersih, strategis juga gitu loh. Dan jarak dari hotel ini ke stasiun Gambir tuh cukup deket, jadi benar-benar menghemat waktu ya, karena kan perjalanan ke Gambir itu kalau misalnya dari tempat tinggal kita yang di timur itu cukup jauh dan belum macet segala macem gitu. Kita cuma nginep semalam sih di sini karena besokannya kita udah harus ke Bandung untuk lanjut trip berikutnya. Bisa kalian lihat kan namanya Jakarta yang nggak pernah nggak macet, jadi adalah keputusan sangat tepat kita nyari hotel di sekitar stasiun Gambir. Ini perjalanan kita menuju ke sana. Alhamdulillah ternyata tidak terlalu macet jalan gitu dah. Oke, say bye to Jakarta. Kita bakal siap-siap untuk next trip ke Bandung. Ya mungkin nanti entah berapa tahun lagi kita akan balik ke Jakarta. We'll see. Oke, happy
semuanya happy. Oke, bye guys. Kita ketemu lagi di next vlog ya. Bye bye, see you.